Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Bersama aku Hai Sobat Semanti, balik di Semanti Podcast. Halo Sobat Semanti, selamat datang di Semanti Podcast. Sebelum itu, perkenalkan, saya Zahra Alicia Lovita dari kelas 11 F1 dan rekan saya Indi Handayani dari kelas 11 A2. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya udah tahu belum tamu spesial kita hari ini? Nah, sebelum itu kita memperkenalkan dulu. Bapak boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya, kalau lengkap ya, kalau JKM, Dr. Rudi Wilaksono, spesialis penyakit dalam, Finasim, Magister Kedokteran, SHMH, Mars, MPSI, MIKOM. Iya, banyak sekali. langsung pertanyaan pertama dulu. Ya. Bapak, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak dari sekolah dulu hingga saat ini menjadi tentara? Ya, memang cukup panjang perjalanannya ya. Dari masa sekolah sampai sekarang, kira-kira saya lulus tahun dari SMA 1989, sekarang tahun 2025, jadi sekitar berapa ini? 36 tahun ya, 36 tahun saya berkarir. Jadi mulai awal ceritanya, ini awal ceritanya kayak cerita dongeng ya. Pada suatu hari, saya tahun 1989 aja ya, tingkat aja dicepetin, lulus SMA. Kebetulan pada waktu itu memang ada kejadian yang tidak mengenakan di saya ya. Jadi setelah saya lulus, sebenarnya pada waktu itu ada dua semacam tes ya. Yang pertama kalau dulu itu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, sama pada waktu itu ada pada waktu Habibie masih hidup, saat itu menjabat Menteri Teknologi kalau nggak salah. Jadi pada waktu itu ada dua tes ya. Yang pertama adalah ikut tesnya dari BPP Teknologi Habibie ya. Habibie. Kebetulan dari satu Semanti ini cuma saya sendiri yang dipanggil ya. Cuma saya sendiri yang dipanggil untuk mewakili tes itu. Kalau lulus sebenarnya saya nantinya akan sekolah di luar negeri. Ya, sekolah negeri. Pada waktu itu saya memilih sekolah saya di Jerman pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah UMPTN. UMPTN ini karena ada kejadian, sebenarnya saya nggak mau masuk kedokteran. Ya, saya kepinginnya adalah teknik industri dan teknik nuklir waktu itu ya. Tapi karena ada kejadian, ibu saya yang memberi advice milih kedokteran. Ya antara iya dan tidak. Tapi karena restu orang tua, alhamdulillah saya masuk kedokteran. Di kedokteran, saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya. Lulus tahun 1996, langsung masuk ke militer. Di militer, pada waktu itu pindah-pindah tugas ya. Saya sudah berapa kali pindah tugas ya. Mulai dari Aceh, kemudian Medan, Makassar, ke Jayapura di Papua, kemudian di Tim-Tim, kemudian di Jawa Tengah, di Ambon, dan sampai sekarang terakhir sampai saat ini ya di Jawa Barat. Jadi liku-likunya cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, itu. Selanjutnya Pak, dari tadi kan yang memasukkan Bapak kedokteran adalah orang tua. Seberapa besar dukungan dari orang tua dan juga mungkin istri dan lain-lain untuk proses Bapak sampai Ya, jadi pada waktu awal itu saya atas advice ibu masuk ke kedokteran. Alhamdulillah masuk.
Kemudian pada waktu saya mau lulus lah, tahun terakhir mau lulus, itu bapak saya kebetulan angkatan udara, saya tinggal di kompleks ya, di Kasuari situ. Bapak saya bilang kalau saya gimana kalau masuk tentara atau masuk TNI ya, pada saat ini ya. Saya bilang, waduh, saya kalau masuk TNI sebenarnya fisik saya kan nggak kuat, saya lari aja ngos-ngosan. Terus dibilangnya, udah nggak apa-apa, yang penting tes dulu. Ya bismillah. Ternyata dengan restu bapak, saya masuk tentara. Ya, jadi dari restu ibu saya masuk ke kedokteran, dari restu bapak saya masuk militer, masuk TNI. Kemudian di militer karena dokter ya, dokter umum. Kemudian di pertengahan tahun, sekitar tahun saya ingat ya, pada waktu itu tsunami Aceh ya, tsunami Aceh 2005 kalau nggak salah, 2005 ya. 2000 Ya, tsunami sekitar Aceh ya, 2005 itu saya masuk pendidikan dokter spesialis kebetulan di Medan ya. Ya itu kebetulan anak-anak masih kecil, jadi mungkin biaya tidak terlalu banyak. Istri sangat mendukung untuk ya menjadi spesialis. Jadi ya pada waktu itu dukungan istri lah yang membuat saya untuk semangat masuk sekolah dokter spesialis. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Kira-kira kenangan yang paling berkesan di sekolah di SMA Negeri Fatimah Suwati itu seperti apa? Ya, jadi pada waktu sekolah zaman dulu ya, zaman saya maksudnya, zaman dulu. Zaman saya itu SMA itu dibagi ada A1, A2, A3, A4 kalau nggak salah. Jadi A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu semacam sosial, A4 budaya kalau nggak salah. Jadi saya pada waktu itu A1 itu fisika. Wah, saya memang paling waktu itu ya paling seneng fisika. Jadi fisika saya itu apapun persoalannya selalu bisa saya selesaikan pada waktu itu. Ada salah satu guru fisika namanya Pak Marwan. Mungkin kalau guru-guru kalian yang sudah lama ya, itu pasti tahu ya Pak Marwan. Pak Marwan itu orangnya dingin, nggak pernah senyum, apalagi ketawa. Wah, itu paling susah ditaklukkan. Itu guru killer A1 A2 ya, terutama A1 karena dia kan mata pelajarannya fisika. Nah pada waktu itu saya pernah diminta ke depan sama bapak itu Pak Marwan, Rudi maju ke depan. Waduh, kalau maju ke depan sudah pasti disuruh mengerjain soal. Tapi kan kalau kita ngerjain soal, kalau sudah ada soalnya gampang lah ya. Ini suruh nulis soalnya di papan tulis. Jadi soalnya disuruh papan tulis, ditulis gitu. Kemudian jawabannya sampai sekarang masih masih terngiang-ngiang ya. 2 jam pelajaran itu saya cuma menulis jawabannya. 2 jam pelajaran. Bayangkan, satu soal 2 jam pelajaran. Keringetan ya bingung lah, ya antara keringetan, antara bingung, antara panik. Bayangkan fisika, tapi paling ingat waktu itu soalnya lintasan, kalau nggak salah ya, lintasan peluru. Kan memang agak susah ya lintasan peluru karena rumusnya terlalu banyak, tapi alhamdulillah selesai. Jadi pada waktu itu, kalau saya sekarang nggak tahu ya, kalau pada waktu itu papan tulis itu ada dua, bagian 1 dan bagian 2, jadi full itu. Nah, itu yang paling berkesan. Waduh, kalau itu yang kurikuler ya. Nah, menurut Bapak, seberapa besar peran sekolah dalam membentuk karakter dan arah karir Bapak hingga saat ini? Ya, saya akui ya. Jadi di SMA ini pada waktu itu disiplinnya yang kuat, disiplin. Jadi kalau kita masuk ya, telat, itu gerbang, kalau dulu kan gerbangnya dari terminal ya. Gerbangnya dari terminal itu ditutup, wah nggak bisa masuk itu, wah udah bingung aja kita.
Sedangkan rumah saya kan di kompleks. Di kompleks itu ya lumayan lah. Saya naik sekolah, berangkat sekolah naik sepeda. Kalau dulu kan enak sepedaan gitu rame-rame pagi-pagi. Cuman saya mungkin agak sedikit bukan nakal sih ya, agak memanfaatkan kawan-kawan. Jadi kalau mereka berangkat kan pasti ada boncengannya tuh. Iya, saya paling ya mampir bonceng. Tapi belakangan lama-lama kawan-kawan itu pinter juga, boncengnya dicopot. Nah, jadi saya nggak bisa bonceng lagi. Ya sudahlah, terpaksa ya naik ini paling nggak naik bis kecil itu lupa saya namanya. Bukan bis yang kecil itu yang dari Mospati Medium itu. Nah, bukan angkot. Ada ada nama-nama itu ya lupa namanya. Jadi bis-bis itu bayarnya paling 100 waktu itu ya, 100, 50, pokoknya menyenangkan lah. Tapi dari pendidikan itu, pendidikan yang di sini, faktor disiplin dan ya itu tadi mungkin karena tekanan dari para guru ya. Saya bukan negatif tekanannya ya. Jadi kita harus belajar nih. Kalau besok ketemu Pak Marwan, malam itu nggak bisa tidur semua itu. Pasti nggak bisa tidur karena harus ngerjain PR. Ya pasti ada PR tuh. Ada aja PR-nya. Nggak tahu dari mana Bapak itu PR-nya. Ada aja soalnya. Pasti ngerjain PR. Besok kita panas dingin itu siapa yang ditunjuk ke depan. Dengan dasar itu saya memang akhirnya terpacu tiap malam belajar. Gimana caranya saya belajar? Saya walaupun dari kota kecil, ini kan kota kecil Mospati ya. Kalau dulu mah Mospati kecil banget lah. Mungkin nggak ada di peta. Dari kota kecil saya harus tembus ke PTN. Nah, itu cita-cita saya. Jadi saya tiap hari belajar. Tapi ada faktor eksternalnya mungkin para guru ya. Kalau kita sudah kelas 3 waktu itu memang lebih banyak memberikan kayak soal-soal yang UMPTN ya, soal-soal. Jadi kita termotivasi untuk belajar dan bagaimana caranya untuk tembus ke perguruan tinggi. Alhamdulillah saya pada waktu itu tembus ke perguruan tinggi negeri favorit pada waktu itu. Selamat Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah kegiatan di sekolah yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Bapak sampai saat ini? Kegiatan sekolah mungkin tadi yang intra ya, yang ekstrakurikuler itu saya ikut pramuka. Sebenarnya ya di sini ya. Sebenarnya waktu itu ikut pramuka saya cuma kesengsem sama kakak kelas aja. Jadi saya semangat untuk ikut pramuka, tapi kalau pramuka kan kegiatannya ya dilatih baris berbaris, kemudian dilatih logika, dilatih ketahanan, kedisiplinan, dan itulah yang salah satunya membentuk pribadi saya untuk fight ke depan. Selain itu juga OSIS ya. OSIS waktu itu ketuanya itu adalah Losok yang waktu saya masuk UNER, dia masuk IPB. Nah, dia ketua, saya lupa, saya bagian dari OSIS ya. Saya paling ingat. Jadi OSIS itu ada kegiatan mencetak kayak brosur atau semacam buku gitu ya, semacam buku. Jadi kita nyetak sendiri tuh. Bayangkan kita nyetak sendiri pakai alat stensil. Kalau dulu kan alat stensil namanya, guru saya tungguin gitu, wah, tengah malam baru pulang ya. Tapi itulah nanti yang menjadi bahan saya, terutama nanti di kuliah. Kalau saya waktu itu kuliah di kedokteran ya, kan sampai malam itu. Jadi kebiasaan belajar intrakurikuler ya, dan kegiatan ekstra itu akan sangat membantu pada waktu itu ya, pada saya untuk sekolah atau meneruskan studi di perguruan tinggi. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya kedisiplinan dan semangat belajar sejak di bangku SMA? Ya, itu tadi seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau kita disiplin belajar, saya pada waktu itu ya belajar
mulai dari pokoknya saya jam 9 malam sampai jam 12 malam itu saya harus belajar ya, terutama pada mata pelajaran yang besok dan mata pelajaran yang akan diujikan pada UMPTN kalau zaman dulu ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Jadi itulah yang saya terus belajar, karena kalau tidak disiplin, kalau belajar hari ini belajar, besok enggak, besok lagi belajar, pasti kalau saya sih ya, pasti pada hari kedua atau minggu depannya pasti udah lupa. Kalau nggak lupa ya males ya, aduh kok males ya, tapi kalau kita konsisten ya insya Allah hasil itu tidak akan hasil itu akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lebih pintar dia. Yang lanjut ke soal berikutnya Bapak. Kalau bisa kalau soal aku nggak ngerti ya. Pertanyaan berikutnya, kalau bisa kembali ke masa SMA, kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan itu berbeda kalau yang Bapak lakukan? Kalau saya jadi dulu ya, terus saya sekolah lagi gitu sekarang, jadi kepala sekolah dong. Iya, saya tentunya akan memotivasi kawan-kawan saya, karena memang terus terang banyak kawan-kawan saya kayaknya demotivasi, kalau sekarang istilahnya demotivasi ya. Mungkin kelas 2-nya dia semangat, kemudian kelas 3-nya mungkin dia semangat, tapi mungkin belum jodohnya atau belum rezekinya dia masuk perguruan tinggi negeri, kadang-kadang mereka demotivasi ya. Demotivasi mungkin kalau saya kembali ke masa sekarang ya, saya gimana caranya, atau mungkin ya itulah motivasi untuk selalu disiplin, kemudian belajar dengan giat, karena ya itu tadi usaha tidak akan hasil. Baik, lanjut. Bagaimana cara Bapak untuk membagi waktu antara tugas komputer dengan studi pendidikan, dan apa yang memotivasinya untuk terus belajar? Iya, jadi ya kalau saya ya seperti hadis Nabi kan ada, belajarlah sampai ke liang kubur ya. Jadi kita belajar terus, apapun ceritanya kita harus belajar. Itulah yang memotivasi saya sampai sekarang ya, alhamdulillah. Tapi mungkin lebih banyak yang lebih hebat dari saya. Tapi saya sudah merasa bangga dengan diri saya, minimal untuk anak-anak saya. Saya S1 saya sekarang 2, ya mungkin nanti nambah 3 lagi OTW. Kemudian magister saya sudah jelas 5. Kemudian mungkin akhir tahun ini akan nambah 2 magister lagi. Kemudian S3 saya memang baru 1, tapi sudah ada beberapa tawaran, mungkin saya ngambil 1 atau 2 lagi. Tapi itu semuanya sebenarnya saya yaitu semakin kita tahu, maka semakin kita tidak tahu. Itulah filosofinya. Jadi semakin kita tahu sesuatu hal, semakin kita tidak tahu juga sebenarnya. Jadi makin dalam kita tahu, sebenarnya malah kita semakin kita tidak tahu. Jadi motivasi saya untuk belajar, ya paling tidak setelah itu saya akan mengabdikan melalui dunia pendidikan. Kebetulan saya dosen salah satu fakultas kedokteran. Saya akan mengabdikan semua pendidikan saya, semua pengetahuan saya untuk proses pendidikan generasi selanjutnya. Kemudian saya juga berpikir saya mungkin ya bisa menjadi ladang amal jariah saya. Kalau kita bisa mendidik, kan guru ini kan amal jariahnya banyak, sangat besar. Kemudian saya mencoba membuat buku itu, kalau memang bukunya bermanfaat, itu akan ya insya Allah akan menjadi ladang amal jariah saya. Mungkin motivasi saya itulah ya. Amin. Apa pesan Bapak untuk teman-teman kami di SMA Negeri 1 Mospati yang sedang berjuang meraih cita-cita mereka? Ya, kalau pesannya ya kembali lagi, kerja keras, disiplin, dan jangan menyerah ya. Jadi 3 hal ini, kerja keras, disiplin, dan tidak menyerah untuk menggapai cita-cita ya.
ya walaupun cita-citanya mungkin tidak sesuai dengan hati nurani, tapi percayalah cita-cita yang mungkin ya kalau saya mungkin mau jadi sarjana teknik ya di bidang teknik, tapi malah jadi dokter. Tapi percayalah yang diberikan Tuhan sekarang itu adalah jalan yang terbaik untuk kalian. Ya. Oke, sukses selalu lah ya untuk adik-adik. Tetap semangat. Selanjutnya, berkaitan dengan HUT SMA Negeri 1 Mospati yang ke-47, apa harapan Bapak terhadap perkembangan SMA Negeri 1 Mospati ke depannya? Ya, saya lihat memang SMA ini sudah sangat-sangat beda dengan saya dulu ya, baik dari segi fisik, ya, otomatis mudah-mudahan dari segi non fisik itu akan jauh lebih baik dari saat kami SMA, karena ke depan ini tantangannya lebih berat ya, tantangannya sangat-sangat berat. Jadi dunia kerja nanti real world-nya bukan hanya persaingan dengan manusia kan, kalian juga akan bersaing dengan AI ya. Apalagi AI sekarang sudah demikian berkembang ya. Yang contoh sederhana saja, itu yang di tol itu kan dulu ya kan, kalau dulu itu ada iklannya itu yang siapa namanya, yang artis itu yang menjaga setiap pintu tol. Tapi sekarang cukup 1-2 orang aja di setiap pintu tol. Itu kan berarti kan paling tidak menggunakan teknologi. Jadi kalian jangan pernah kalah, jangan pernah di bawah, jangan pernah menyerah dengan kemampuan AI. Bagaimana caranya? Terus belajar, asah kemampuan kalian supaya AI itu bukan di bawah kalian, bukan di atas kalian, tapi AI itu akan membantu kalian untuk lebih berkembang. Baik, sekian podcast kita pada hari ini. Jadi Bapak sangat menginspirasi kami, dari pelajar teman-teman juga sekalian yang menonton. Semoga sangat terinspirasi, termotivasi, dan jangan menyerah seperti yang dibicarakan oleh Bapak. Ya, mudah-mudahan ya sedikit dari pengalaman saya ini akan memantik keinginan kalian untuk lebih terus maju ya. Walaupun dari kota kecil Mospati ini, alumni kan sudah banyak yang hebat ya, kalian itu bisa menjadi contoh teladan bagi kalian semua. Terima kasih Bapak atas kesempatannya pada hari ini, waktunya yang Bapak berikan. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you.